Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan Yang Maha Kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, di sini kita dapat kembali menyaksikan pernyataan dari Bu Widya ya. Seperti biasa, sentilan dan kritikan keras dari Bu Widya yang dapat kita saksikan seperti video berikut ini. Terus gua baca di komen-komen itu bahas tuh ya masalah ijazah palsu nih. Gini loh bro, kalian masih ingat nggak siapa sih yang mengangkat yang namanya isu yang namanya ijazah palsu Bapak Jokowi ini? Itu dari Fadlizon dan Bambang Tri ya. Masih kurang kita gaduhnya negara ini. Saya tuh bersifat netral orangnya ya, nggak membela ke sana kesana. Dari dulu saya bilang banyak orang elit itu sekolah paket C, paket A, ya kan? Banyak pula, kenapa kalian nggak tuntut Raffi Ahmad dan segala mau menjadi menteri sekelas SMA keluar profesor apa dia saya tanya, ya? Profesor apa dia tanya? Saya tanya. Banyak sekelas Bahlil kalian nggak protes, ya kan? Jokowi doang yang kalian protes. Jangan terlungkup semua mikirnya. Kalian ingat 2018 lalu video-video saja saya di YouTube maupun ada di Nyai Dagelan Politik 2, ada di sneak video itu banyak. Udah tersusun di sana. Masalahnya yang mengangkat isu sara etnisitas ya di negara kita ini adalah Fadlizon. Ketika 98 terjadilah isu sara, penjarahan, pemerkosaan ya, penembakan, dan itu dimulai dari Fadlizon. Begitu juga dengan yang namanya ijazah Bapak Jokowi. Orang-orang itu yang pertama setelah gaduh dia lepas tangan. Memang dari dulu si Fadlizon yang selalu teriak PKI pelangak-pelongo, teriak PKI ya kan, memang selalu membuat gaduh. Udah gaduh begini kalian nggak berpikir kalau yang namanya Raffi Ahmad belum lama ini juga ya kan berstatus profesor doktor ya kan, kapan kuliahnya? Jalan-jalan lihat gajah di Thailand, pulang-pulang bawa toga. Kalian nggak nyadar juga gitu ya kan? Nggak nyadar juga. Nggak hanya Jokowi loh kalau mau protes, jangan Jokowi aja lo protes di situ ya. Ya, saya ingatkan jangan Jokowi aja yang diprotes. Kalau kalian, Roy Suryo, Dr. Tifa dan kawan-kawan kalau mau protes semua menteri-menteri yang mengikuti paket A, paket C, Paiko A, Paiko C. Sekian miliar, ya. Ingat Raffi Ahmad menjadi wamen, ya wamen apa tuh dia? Ya kemarin jalan-jalan abis lihat hotel di Thailand, pulang-pulang bawa toga, gelarnya apa? Doktor apa? Doktor Sentoloyo ya, itu salah satunya lo ya. Untuk orang-orang yang mengangkat isu-isu ya yang namanya masalah ijazah itu dulu Bambang Tri sama Fadlizon awalnya. Ingat itu atas suruhan siapa ya? Simak yang namanya video saya di snack video saya itu Nyai Dagelan Politik 2, ada di sana. Ketika saya masih bermusuhan berat sama itu bebuyutan gua ya sama yang namanya Ajeng Ciut 16. Pernyataan dari Bu Widya kita sudah mendengarkannya. Bagaimana nih menurut tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita kembali membahas tentang di mana Lokataru Foundation menggugat Presiden Prabowo Subianto ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PETUN di Jakarta pada Selasa 15 April 2025. Gugatan yang diajukan oleh lembaga yang berfokus pada isu hak asasi dan demokrasi terhadap kepala negara itu berhubungan dengan sikap Menteri Desa dan Pembangunan Daerah itu tertinggal ya, Yandri Susanto yang ditenggarai cawe-cawe dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada Kabupaten Serang, Banten. Nah, lalu saudara-saudara, Direktur Eksekutif Lokataru Foundation itu Marhaen mengatakan Prabowo yang tak memberhentikan Yandri dinilai telah melanggar hukum. Menurut dia, Presiden berwenang dan bertanggung jawab untuk mengangkat maupun memberhentikan menteri sesuai pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945. Terutama
ketika menteri terbukti melanggar prinsip integritas dan akuntabilitas, kata Delpredo dalam keterangannya pada Kamis 17 April 2025. Nah, lalu saudara-saudara, nama Menteri Yandri menjadi sorotan lantaran polemik undangan dengan kop surat Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal itu bertarik Senin 21 Oktober 2024, di mana Kementerian Desa mengundang acara haul dan syukuran yang ditunjukkan kepada para kepala desa, staf desa, kader RW, dan kader PKK sekecamatan Kramat Waktu, Kabupaten Serang, Banten. Yandri juga memastikan bahwa kegiatan haul ini tidak ada kaitannya dengan unsur politik. Meski begitu, saudara-saudara, itu surat tersebut muncul di masa kampanye dan menjelang pilkada pada 27 November 2024, di mana istri Yandri, Ratu Rahmatu Zakiah, maju sebagai calon Bupati Serang, Banten dalam kontestasi pilkada 2024 ya. Mahkamah Konstitusi atau MK dalam putusan 24 Februari 2025 memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Serang menggelar pemungutan suara ulang atau PSU itu di seluruh tempat pemungutan suara TPS di Kabupaten Serang. MK menemukan tindakan atau aktivitas Yandri selaku Menteri Desa yang baik secara sengaja maupun tidak sengaja mempengaruhi netralitas kepala desa dan aparatur desa, sebab tugas pokok dan fungsi sebagai Menteri Desa secara langsung berkaitan erat dengan kepentingan para kepala desa. Dampaknya kemenangan istri Yandri dalam kontestasi pemilihan bupati di Serang dianulir. Lokataru Foundation menilai, seusai putusan MK tidak ada sanksi yang diberikan Presiden Prabowo kepada anak buahnya tersebut. Sebelum menggugat Prabowo ke Petun, Lokataru Foundation telah lebih dahulu mengajukan berbagai keberatan secara administratif dalam kasus Menteri Desa tersebut. Di antaranya, Lokataru mengirim surat permintaan pemberhentian pada 26 Februari, penyampaian keberatan itu administratif pada 21 Maret, dan banding administratif pada 8 April 2025. Seluruh pemohon tidak mendapat tanggapan Presiden. Dan kuasa hukum Lokataru Foundation, Haris Azhar, mengatakan tindakan pasif dari Presiden Prabowo atas kasus ini bisa dinilai perbuatan melanggar hukum. Dia menyatakan Prabowo telah melakukan pembiaran atas pelanggaran hukum yang telah dibuktikan secara sah di pengadilan. Ketika seorang menteri terbukti melanggar hukum dan nilai demokrasi, upaya mempertahankan menteri itu sama saja dengan membiarkan pelanggaran terus berlangsung, kata Haris ya, saudara-saudara. Iya, baik, sampai di sini dulu saudara-saudara pertemuan kita, di mana kita juga sudah mendengarkan pernyataan dari Bu Widya. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan juga kita sudah membahas di mana Prabowo digugat ke Petun lantaran tak pecat Menteri Desa. Dan terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Terima kasih. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.